Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi ajma'in. Ikhwanil kiram, pada acara tadabbur Ramadan kampus IAIH Pare Kediri menugaskan kami untuk mengkaji satu kitab yang kami pilih, yaitu kitab Al-Mawa'id Usfuriyah, karya daripada ulama terkenal Hadratus Syekh Muhammad Abi Bakar Al-Masyhur bi Usfuri. Pada bulan Ramadan ini, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Pada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang mana ibadah ini bukan ibadah yang pertama, karena ibadah ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian semua. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Yang perlu kita tekankan di situ adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan redaksi lafaz la'allakum tattaqun, yang mana katanya di dalam kitab Mughnil Labib, ketika ada lafaz yang bentuknya adalah mudhari' pada mulanya memiliki dua zaman, yaitu zaman hal dan zaman istiqbal, akan tetapi ketika kemasukan lafaz la'alla maka maknanya adalah khusus untuk zaman istiqbal. Itu artinya apa? Ibadah puasa yang kita lakukan pada hari ini, pada bulan Ramadan ini, tidak hanya kita cerminkan perilaku-perilaku daripada ibadah puasa, akan tetapi nanti setelah ibadah puasa kita jalani, maka hal-hal positif yang sudah pernah kita lakukan ketika di bulan Ramadan, anjuran-anjuran di bulan Ramadan tetap kita lakukan. Itulah yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun. Kita tidak hanya menjadi pribadi yang bertakwa pada hari ini, akan tetapi juga menjadi pribadi yang bertakwa di masa yang akan datang. Baik, kami akan memulai kajian kita pada kali ini dimulai daripada hadis yang pertama. Kitab Mawa'id Usfuriyah ini memuat 40 hadis, kemudian disertakan cerita-cerita hikayat yang bisa membuat atau memotivasi kita semua. Al-haditsul awal, pada hadis yang pertama dikatakan, An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Pada hadis yang pertama ditekankan oleh pengarang kitab ini adalah anjuran kita untuk melaksanakan atau kita memiliki yang namanya satu sifat, yaitu sifat rahman. Sesuai dengan spirit daripada bulan Ramadan, dikatakan adalah awalhu rahmah, awalnya adalah rahmat. 10 pertama di bulan Ramadan ini adalah rahmat. Maka pada saat ini, mulai dari detik ini, bagi kita semua yang belum memiliki sifat kasih sayang, kita munculkan. Karena kata Rasulullah SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang memiliki jiwa kasih sayang, dia akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irhamu fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka kasihanilah makhluk yang berada di muka bumi ini, niscaya kalian semua akan dikasihi oleh penduduk langit. Ada satu hikayah yang ditampilkan oleh pengarang kitab Usfuriyah. Di sini dikatakan bahwa suatu ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu kana yamshi fi sikakil Madinah. Suatu ketika Sayyidina Umar itu melewati jalan kota Madinah, di Madinah, di satu perkampungan. Fara'a subiyan kana fi yadi usfur. Sayyidina Umar melihat anak itu di tangannya ada seekor burung. Wa kana yal'abu bihi, dan anak tersebut mempermain-mainkan burung itu, bermain-main dengan burung itu. Farahima Umar dzalikal usfur, kemudian Sayyidina Umar merasa iba, merasa kasihan akan burung itu tadi. Mana burung tadi sudah dipermainkan oleh anak kecil tadi. Fashtarahu minas sabi fa'ataqahu. Maka kemudian Sayyidina Umar langsung membelinya dan kemudian dilepaskannya. Falamma tufiya Umar, maka ketika Sayyidina Umar ini telah wafat, ra'ahul jumhuru fil manam
Fasa'alahu an hali. Sekelompok orang-orang soleh melihat Sayyidina Umar, artinya melihat di dalam mimpi dan menanyakan tentang perihal keadaannya. Faqalu, mereka bertanya, ma fa'alallahu bika ya Umar, apa yang telah Allah perlakukan, apa yang telah Allah lakukan kepadamu wahai Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menjawab, qala ghafara li wa tajawaza anni. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuniku dan Allah juga telah memaafkan segala dosaku. Orang-orang tadi kemudian bertanya lagi, merasa heran. Qalu bi ayyi syai'in bi judika au bi 'adlika au bi zuhdik. Kata orang-orang tadi dalam mimpinya berkata, wahai Umar, apakah kamu mendapatkan ampunan daripada Allah itu karena keadilanmu? Karena Sayyidina Umar terkenal dengan keadilannya. Au bi zuhdik, au bi judik. Apakah dengan kedermawananmu ataukah dengan kezuhudanmu? Apa kata Sayyidina Umar? Qala lamma wada'tumuni fil qabri wa satartumuni biturab wa taraktumuni wahidan. Ketahuilah wahai saudaraku, ketika kau letakkan aku di kubur, kemudian kau tutupi kubur itu dengan tanah, dan kau tinggalkan aku sendirian. Fadakhala alayya malakani muhibani tara aqli warta'adat wafasini. Maka seketika itu datang dua malaikat yang menakut-nakutiku. Seketika itu pikiranku itu sudah hilang, ya, tara aqli, pikiranku sudah tidak bisa berpikir sama sekali, dan persendianku itu serasa menjadi gemetar min haibatihima, karena takut akan kedua malaikat tadi. Apa yang terjadi? Wa akhadani wa ajlasani. Kemudian kedua malaikat itu mengambilku dan mendudukkanku. Wa arada ayyas alani, dan kemudian ia menghendaki untuk menanyakan sesuatu kepadaku. Fasami'tu nidaan minal hatif. Kemudian pada saat malaikat mendudukkanku, aku mendengar ada suara-suara. Kalau bahasa pesantrennya itu minal hatif, suara tanpa rupa. Ada suara tapi di situ tidak ada jasad. Ya, suara tanpa rupa. Apa kata suara tadi? Utruka abdi wala tukhawifa. Tinggalkan hambaku itu dan jangan sekali-kali kau menakut-nakutinya. Fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anku. Karena sesungguhnya aku telah mengasihi dia, wa tajawaztu anku, dan aku sudah memaafkannya. Li'annahu rahima usfuran fid dunya farahimtuhu fil uqba. Karena dia itu sudah mengasihi seekor burung ketika berada di dunia, maka aku pun nanti akan mengasihinya ketika berada di akhirat. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada kajian kita kali ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum sawa'il. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.